Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Merjuita dari lokal Persya 4D. Kami dari kelompok 10 perpajakan yang beranggotakan yaitu Willia Febriani, Winda Merjuita, dan Yolanda. Di sini kami akan menjelaskan tentang pajak pertambahan nilai. Yang pertama yaitu pengertian PPN. PPN disebut juga dengan pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pengganti pajak penjualan yaitu PPN yang mulai diberlakukan sejak reformasi sistem perpajakan nasional melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang lebih dikenal dengan Undang-Undang PPN tahun 1984. Berdasarkan penjelasan Soekardi, PPN merupakan pajak tidak langsung karena pemikul beban pajak dan penanggung jawab pembayaran pajak merupakan hak yang berbeda. Jadi, tidak sekedar pengalihan beban pajak dari penjual kepada pembeli. Selanjutnya, bersifat multi-stake levy, namun non-kumulatif. Hal ini mengandung makna bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai ekonomi, baik pada jalur produksi maupun jalur distribusi. Namun karakteristik ini tidak menimbulkan dampak kumulatif, justru dapat mengelakkan kemungkinan kesan kumulatif yang disebabkan oleh pengenaan cukai hanya ke atas nilai tambah. PPN juga merupakan pajak objektif, yakni pengenaan PPN sangat ditentukan oleh kondisi objek pajak, sedangkan kondisi subjek pajak tidak relevan. Konsumen yang penghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah disebabkan mengkonsumsi barang dengan harga yang sama, dikenakan tarif PPN dengan jumlah yang sama. Selanjutnya yaitu mekanisme pemungutan PPN. Yang pertama yaitu melakukan penyerahan BKP atau JKP, wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima BKP atau JKP yang bersangkutan sesuai tarif yang berlaku dan menerbitkan faktur pajak. Yang kedua yaitu apabila transaksi adalah pemungut PPN, contoh bendaharawan pemerintah BUMN, PPN yang tentang dipungut dan disetor langsung ke kas negara oleh pemungut PPN sebagai pembeli. Yang ketiga yaitu PPN yang tercantum dalam faktur pajak merupakan pajak keluaran bagi PKP penjual, BKP atau JKP. Pajak keluaran ini wajib disetor ke kas negara karena merupakan utang pajak setelah diperhitungkan dengan pajak masukan. Yang keempat yaitu pajak masukan merupakan PPN yang dibayar oleh pembeli, BKP atau JKP sepanjang BKP atau JKP yang dibeli tersebut berhubungan dengan kegiatan usahanya. Yang keempat yaitu untuk setiap masa pajak, apabila jumlah pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya menjadi utang pajak yang harus disetor ke kas negara maksimal akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan SPT masa PPN disampaikan. Apabila pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan, maka PKP dapat mengajukan restitusi pada akhir tahun buku atau dapat mengkompensasi kelebihan pajak tersebut. PKP wajib menyampaikan SPT masa PPN setiap bulan ke kantor pelayanan pajak, yaitu KPP, terdaftar maksimal pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang selanjutnya yaitu sifat pemungutan PPN. Yang pertama yaitu menghilangkan pajak berganda, yang kedua yaitu tarif tunggal sehingga memudahkan pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu menghindarkan penyelundupan pajak. Yang keempat yaitu penerapan dalam perdagangan internasional. Yang kelima, netral dalam persaingan dalam negeri. Yang keenam, netral dalam pola konsumsi. Yang ketujuh, mendorong ekspor. Yang selanjutnya yaitu prinsip pemungutan PPN. Yang pertama yaitu prinsip tempat tujuan. Pajak pertambahan nilai dipungut di tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi. Yang kedua yaitu prinsip tempat asal.
Pajak pertambahan nilai dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Yang selanjutnya yaitu objek PPN. Objek PPN diatur dalam pasal 4, pasal 16C, dan pasal 14D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Untuk selanjutnya disebut Undang-Undang PPN tahun 1984. Di antara ketiga pasal yang mengatur tentang objek pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu A. Objek pajak yang penentuannya berdasarkan mekanisme umum, yaitu yang ditentukan dalam pasal 4 ayat 1 yang meliputi 1. Penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kedua, impor BKP. Ketiga, penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 6. Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak atau PKP. 7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. 8. Ekspor JKP oleh PKP. B. Objek yang penentuannya berdasarkan mekanisme khusus, yaitu yang dirumuskan dalam pasal 16C dan pasal 16D sebagai berikut. 1. Pasal 16C yang berbunyi, kegiatan membangun diri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan baik yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan. Yang kedua, pasal 16D, penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.